Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk praktikum pertemuan 7 ini baru bisa dimulai. Mungkin langsung aja kali ya kita ke pembahasan materinya untuk ke bab modul 7. Ntar aku lupa tadi lagi bahas apa aja. Screen. Share screen. Nah, di modul 7 ini ada bahas tentang kelas dan objek. Sebenarnya sih ini tuh udah sering kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena memang semua modul itu sebenarnya saling berkaitan. Di awal-awal tuh sebenarnya udah pernah disinggung-singgung, cuman nggak terlalu dijelaskan. Nah, biasanya aku tuh kalau lagi ngejelasin, langsung aja gitu sama pembahasan selanjutnya kayak gimana, supaya jangan kita nyobain nih di modul satu ada tentang kelas dan objek, tapi nggak aku jelasin. Karena nanti baru baru dijelasin di modul 7. Nah, itu tuh agak agak kagok bagi aku. Jadi biasanya saya lebih langsung menjelaskan di situnya. Cuman kita bahas lagi. Cuman pasti teman-teman udah agak familiar sama kelas dan objek ini. Yang pertama di sini kita bikin tes pass by value. Oke, berarti di sini bakal ada pass by value-nya dulu, baru ada tesnya. Oke. Nah, di sini kita langsung cobain aja dulu ya. Jadi teman-teman, oh mungkin kalau lihat ada hubungannya kita bacain dulu. Untuk dapat membedakan antara kelas dan objek dapat ditunjukkan pada contoh berikut ini. Terdapat sebuah kelas car di mana dapat digunakan untuk mendefinisikan beberapa objek mobil. Oh iya. Eh jadi eh aku pecah aja ya. Kalau kelas itu sebuah yang biasanya tuh yang yang memegang seluruh kodenya itu biasanya di dalam satu kode dalam satu file disebutnya kelas. Terus objek itu apa? Ya objek itu eh, kelas lain. Sebenarnya objek itu kelas lain tapi yang bisa diambil atau dipakai sama kelas lainnya lagi gitu. Jadi misalnya eh, ada ada kelas A dan kelas B. Nah, sebenarnya masing-masing kelas ini tuh bisa eh, saling terhubung atau bisa saling menggunakan satu sama lain untuk mengurangi redundansi. Misalnya, di sini ada di kelas A ya misalnya. Di kelas A ada operasi untuk melakukan namanya eh, misalnya kayak cari bilangan apa ya bilang cari bilangan apa ya misalnya bilangan prima gitu. Nah, di kelas B juga itu lagi nyari bilangan prima, maka daripada melakukan redundansi, maka si kelas B ini tuh bisa menggunakan salah satu metode yang ada di kelas A, yaitu dengan cara memanggil kelas A. Nah, gimana cara manggil kelas A? Nah, kelas A yang dipanggil di kelas B itu bakal dianggap sebagai objek. Nah, jadi kalau memang teman-teman mau bingung terkait kelas sama objek itu, intinya kelas sama objek itu eh, sebuah bukan kelas atau objek. Jadi kelas itu pertama filenya. Kalau objek itu file yang akan file yang akan digunakan di kelas lain. Nah itu. Tapi eh, kita harus tetapkan satu kelas yang akan dijadikan sebagai main driver atau sebagai utamanya. Itu eh, fundamental yang pertama banget untuk OOP ya. Nah, kalau memang teman-teman di sini ada public class, public static void main. Nah, berarti di sini dia, oh di sini class down objeknya dia sebenarnya dijadikan satu satu file aja. Cuman ini pass by value. Jadi integer J sama dengan 33. Oh, oke. Kalau
by pass by reference. Oh, oke. Mungkin supaya kelihatan ya bedanya gimana pass by value sama pass by reference, kita langsung cobain aja coding. Jadi di sini ada tes pass by value. Kita cek ya untuk eh, ini. Nih, kita cobain. Misalnya kita bikin satu satu apa namanya satu contoh aja. Bukan contoh sih sebenarnya. Kita lihat di sini. Maaf, agak new Java class. Saya lihat new class di sini tes tes pass by value. Nah, di sini kita langsung contohin aja. Dia langsung bikin PSPM kan tadi PSPM-nya diisi sama integer i sama dengan 10 terus di namanya di print terus tes print line i. Oke, mungkin gini integer i sama dengan 10 ini harusnya nggak ngaruh. Jadi kita coba dulu south i terus di sini ada tes. Ini pasti bakal error dulu karena kita belum punya metode tes. Kalau di netting kalau nggak salah bisa langsung create method test. Nah, dia langsung bikin. Cuman di sini dia bikinnya public. Kita bisa kita bisa ganti jadi public. Kita hapus di sini. Di sini kita cobain lagi sort i. Nah, di sini kita bikin j sama dengan 33. Ini j bakal error karena dia belum ada eh, apa namanya tipe datanya. Kita tambahin integer. Integer j. Oh enggak, kita ini di sini integer j. Ini errornya selesai. Tes ini bakal error karena kenapa? Karena di sini pakai parameter, di sini nggak pakai parameter. Maka dari itu di sini bakal error. Kita harus tambahin i di sini. Ini baru benar. Kita cobain cek di sini. Run file. Nah, ini 10 10. Kenapa? Karena di sini dia ibaratnya i udah diisi 10, terus dicetak dicetak i-nya 10. Kita tes, terus di tes itu dia pakai parameter integer j. Integer j ini diisi sama i. I-nya itu 10. Jadi 10 ini dibawa nih ke dalam static ini. Jadi 10. Jadi j sama dengan ini nggak ngaruh. Karena kenapa? Karena dia nggak ngerubah apapun nilai si i-nya. Kecuali, jadi dia tuh bentuknya nggak ngesetter. Tapi dia tuh tipenya di sini ngegetter sebenarnya. Tapi pas udah get data integer j-nya tuh 10. Tapi di sini dirubah lagi jadi J sama dengan 33. Tapi dia nggak ngerubah ke sini karena dia nggak ngeset lagi nilai I-nya gitu. Terus sekarang di sini ada test by reference. Integer J 10, 11, 12. Integer system out. Ini bakal jadi 10, 11, 12. Terus ini test age. Nah, tes dimasukin age-nya yang di sini.
diisi integer, kita cobain aja langsung. Test pass by reference. Cobain aja di sini pakai yang kemarinnya dia pakai array, belajar pakai array di sini integer age, age di sini ya 10, 11, 12. Nah, lanjut di sini ada pakai perulangan, perulangan atau looping itu pakai for. Di for ini dia integer i sama dengan 10 sama dengan 0. Terus di sini i kurang dari age length, oke. I kurang dari age titik length. Jadi kalau teman-teman pengen tahu, tinggal pakai ctrl spasi dia langsung ngasih tahu dia bakal pakai apa aja. Ada apa aja maksudnya? Age length minus satu harusnya. Oh enggak. Oh kurang dari soalnya. Terus di sini ya, kita pakai i plus plus buat melakukan perulangannya. Lanjut. Di sini kita bakal ngeprint setiap data dari array age. Berarti di sini load eh kita print di sini age ke i atau eh, array ke i atau array ke 0 ke 1 ke 2. Jadi kalau array itu dimulai dari 0 0 1 2. Jadi kalau memang kita mau ngeset dia jadi eh 1 2 3 itu hanya bentuk dalam tampilan, tapi kalau dalam memori dia mulainya dari 0. Lanjut di sini kita bikin test edge dan kita ulangi lagi. Boleh. Sini tes, terus sini pakai edge. Ini error karena belum ada dan kita bisa copy ini. Ini kita bisa dibikin di sini. Nah, di sini test edge kita bisa auto bikin test by reference. Dia otomatis tuh integer age karena dia tahu kita pakai age jadi di sini integer ini langsung ada. Kita bisa ganti di sini sesuaikan jadi array arr namanya ya nama aja. Oke, bentar. Oh ya, yang ini. Terus eh di sini kita bisa lanjut bikin bentar. Ini for array array ke i plus 50. Kita bisa bikin di sini array. Di sini kita bikin r ke i sama dengan i plus 50. Nah, ini harus gini. Nah, kita cobain. Di sini age nggak ada karena dia pakainya array. Kita run file. Nah, di sini 10, 11, 12, 50, 51, 52. Kenapa? Karena di sini tuh dia langsung ngerubah ke alamatnya atau ngerubah ke, kan kalau tadi kita ngerubah langsung value dari si variabelnya. Kalau di sini langsung ngerubah ke alamat dari si array-nya. Gimana maksudnya? Jadi kan di sini
10, 11, 12 ini tuh hasil runningan dari perulangan yang ini. Dia ngecek array ke 0 itu 10, array ke 1 itu 11, array ke 2 itu 12. Nah, setelah itu kita bikin satu metode, satu metode terus nanti dijadikan objek dan dia dengan parameternya age. Dia tuh yang dipanggil tuh si age-nya buat nanti sebagai array, sama-sama array karena dia si age itu array, maka untuk parameter dari si tes itu dibikinnya array juga. Karena untuk sama-sama array. Kalau memang misalnya kita di sini pakainya integer, kita cobain ya bikin integer i sama dengan 10. Nah, di sini, bentar ini kenapa error? Oh, bukan i. eh, udah pernah dipakai z misalnya. Sama dengan 10. Kalau kita di sini pakai z, dia di sini error. Kenapa? Karena dalam parameter yang sudah dibuat di si tes, dia tuh pakainya array. Jadi kalau mau array, dia harus array lagi. Si yang dijadikan parameter saat dilakukan pemanggilan di main driver yang ini. Nah, maka dari itu kita di sini harus pakai age. Terus dalam parameter kita nggak bikin nih. Jadi di parameter itu kita ngesetting si datanya jadi for age yang pertama itu diganti jadi eh, i plus 50. I-nya di sini kan i-nya cuma 0 ya. I-nya bukan 10 tapi I-nya 0. Array ke satu ya. Array array ke 0 itu diisi 0 ditambah 50. Terus array ke satu yaitu 1 ditambah 50. Array kedua yaitu 2 ditambah 50 gitu. Maka dari itu dia tuh langsung ngedirect ke CS yang ini, berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu dia langsung ke value-nya. Kalau langsung ke value-nya dia nggak ngerubah apa-apa karena di sini integer ini i sama dengan 10 terus di print i-nya jadi 10 di print i-nya 10 terus dimasukin tes nih tes masukin integer integer i iya berarti kan di sini 10 berarti di sini bakal 10 juga tapi dia nggak ngerubah apapun ke sini karena memang dia nggak ada nggak setter apapun tapi kalau yang kita di sini dia langsung ngeset tapi by reference atau by alamatnya jadi dia bakal ngerubah datanya karena memang si data dari si array age yang ini tuh langsung dirubah datanya. Eh, oke, kita bisa lanjut modulnya. Di sini ada perbandingan objek. Bentar. String str1, str1, sum object. Oh, ini jelaskan apa? Oke. Mungkin kalau yang ini bisa langsung diketik aja langsung tanpa harus dicobain karena tidak terlalu membingungkan. Jelaskan pada program yang terjadi pada pass by value dan pass by reference. Mengapa nilai tersebut di pass by value dan mengapa nilai tersebut di pass. Nah, di sini untuk yang pass by value mungkin kalau untuk yang di tugas 7 ini atau yang bagian 3 ini nggak perlu diisinya kayak gimana mungkin bisa langsung dicontohin aja sama udah dijelasin aja eh maksudnya pas by value itu langsung eh ke variabelnya kalau by reference dia langsung ke alamatnya atau gimana itu sesuai dengan pengertiannya masing-masing aja cuman yang kalau mau lewat chat GPT juga nggak kenapa-napa selama memang ada catatannya di teman-teman karena sekalipun dapat dari chat GPT tapi teman-teman kan punya catatannya apabila nanti di lain hari melihat itu dan mengerti nggak masalah gitu. Terus apa perbedaan operator sama dengan dan method equals? Oh, sebenarnya sih kalau untuk sama dengan sama equals itu, bentar. Hmm, dia itu sebenarnya bakal ada perbedaan sih. Cuman kalau nggak salah ya.
Kalau sama dengan itu tuh harus benar-benar harus benar-benar sama persis. Tapi kalau equals itu bis tapi equals oh iya kalau equals doang bisa bisa harus sama persis juga. Tapi bisa ada namanya parameter equals yang tanpa memperhatikan ini tanpa memperhatikan eh, besar kecil. Coba ya kita bikin string str1. Nah, di sini kita bikin str1 titik equals. Nah, ini equals ignore case. Oh ya, berarti kalau sama dengan nama equals itu mirip-mirip sama aja. Tapi kalau equals itu nih kita bisa bikin equals ignore case tuh. Jadi kalau memang nanti teman-teman ada bikin kalimat saya mau makan di disamadangankan dengan saya mau makan tapi yang huruf kecil semua sedangkan yang salah satunya itu bentuknya Pascal case atau yang di huruf besar Pascal case yang dimana di depannya itu huruf besar semua itu kalau pakai sama dengan mungkin bisa error tapi pakai equals juga bakal error tapi kalau kita pakai metode yang udah disediakan sama Java-nya itu equals ignore case itu dia bakal eh, meng bakal melewati eh, dari segi kapitalis kapital katanya gitu jadi dia cuman melihat dari si kata ini tuh sama apa enggak bukan dari kapitalnya tapi dari eh, kata-katanya. Oke, bisa lanjut di sini membuat kelas dan metode mungkin udah biasa ya teman-teman tinggal ditulis ulang aja sebenarnya kalau di sini dan ya ini tinggal ditulis ulang aja udah beres ya berarti. Oke, nanti kalau memang ada pertanyaan bisa langsung ke WhatsApp dan mudah-mudahan lancar semua di sini. Cuma ditulis ulang lagi aja, nggak apa-apa. Untuk sebagian tugas-tugasnya kayaknya juga dia cuma yang penting nulis ulang lagi. Apa hasil kompilasi? Nggak apa-apa deh ini bisa dilewat, tapi yang penting ditulis ulang lagi aja si programnya dan hasilnya. Nanti di laporan itu bentuknya source code-nya, terus ada hasil sama analisanya aja kayak gitu aja. eh Mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan bisa langsung lewat WhatsApp. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.